Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yakobus pasal yang keempat ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-10. Yakobus pasal yang keempat ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-10. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Judul renungan kali ini, Metode Pembersihan, ditulis oleh Patricia Reben. Sahabat ODB, di depan wastafel, dua anak kecil mencuci tangan sambil menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun 2 kali dengan gembira. Memang perlu 2 kali supaya kumannya benar-benar pergi. Begitu diajarkan ibu mereka. Jadi sebelum pandemi COVID-19 melanda, keduanya sudah belajar bahwa dibutuhkan waktu beberapa saat untuk mencuci tangan hingga benar-benar bersih. Menjaga kebersihan terus-menerus bisa terasa membosankan, seperti yang kita alami pada masa pandemi. Namun untuk bersih dari dosa, kita harus sungguh-sungguh berpaling kembali kepada Allah dan mengikuti jalannya. Yakobus mendesak para pengikut Yesus yang tersebar di berbagai pelosok kekaisaran Romawi untuk mengarahkan fokus mereka kembali kepada Allah. Segala pertengkaran, perkelahian, dan persaingan untuk merebut kekuasaan, harta benda, kesenangan duniawi, uang, dan pengakuan telah membuat mereka menjadi musuh Allah. Yakobus memperingatkan mereka, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Namun bagaimana caranya? Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Inilah kalimat kunci yang menggambarkan perlunya kita berpaling kepada Allah untuk membersihkan noda dosa dari hidup kita. Metode pembersihan itu dijelaskan lebih lanjut oleh Yakobus. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Membereskan dosa memang tidak enak, namun syukurlah. Allah selalu berkenan mengubah penyucian kita menjadi penyembahan. Sahabat ODB, dalam area mana saja dosa masih bercokol dalam hidup Anda? Sudahkah Anda berpaling kepada Allah agar Ia menolong Anda membereskan dosa-dosa tersebut? Allah yang kudus, terima kasih untuk metode pembersihan dosa yang menarikku kembali kepadamu. Tahirkanlah tanganku dan sucikanlah hatiku ketika aku kembali kepadamu. Our daily bread
Ministries, wartakan firman pada dunia. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries di 021 2902 8950, WhatsApp 0878 7878 9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let God's prosperity